Dan kalau aku sendiri aku notice banget SMPNW itu dia tuh ngikutin perkembangan zaman. Dia nggak stuck di situ-situ aja gitu. Aku lihat kayak mereka tuh kayak yang ini program podcast ini menurut aku program yang sangat luar biasa karena seperti yang kita lihat sekarang kayak media sosial itu kayak hal yang sangat penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast A to Z Always Want to Know bersama saya Ratines Arneta Watoni. Nah guys, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu kakak-kakak alumni dari SMPNW Wanasaba. Dan mereka ini tuh berhasil lolos atau memasuki kampus impian. Oke guys, langsung saja kita mau kenalan dengan mereka. Silahkan kakak-kakak kenalan dulu. Oke, halo Eta, selamat pagi. Halo kak, selamat pagi. Oke, kenalin nama aku Nurlinda Sriayati. Aku biasa dipanggil Linda nih. Aku sekarang angkatan 2022. Oke, gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Eta sendiri gimana kabarnya? Baik banget dong. Silahkan kakak. Oke, kenalin nama aku Puspita. Aku bisa dipanggil Ita. Aku angkatan 2023 jurusan manajemen. Wow. Gimana nih kakak-kakak kesibukannya setelah liburan? Lagi liburan ya? Mungkin aku dulu ya. Kalau aku sendiri kesibukan aku selama liburan ini yang pertama aku join salah satu kepanitiaan yaitu Sesambo UI namanya. Wow. Nah itu kita roadshow ke sekolah-sekolah untuk memberikan informasi terkait penerimaan mahasiswa gitu untuk SMA yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Kemarin puncak acaranya tuh ada di Mataram, kita ngadain expo gitu. Selain itu aku juga sekarang lagi daftar menjadi majelis pertimbangan. Oleh karena itu kesibukan aku itu untuk menyiapkan grand design aku untuk menjabat sebagai majelis pertimbangan tersebut. Wah, sibuk sekali ya kak, full ya liburan. Sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih, itu untuk mengisi kekosongan pada saat liburan ini aja. Oke, kakak. Nah, kalau aku kesibukan libur ini pertama itu kan sama seperti dia sosialisasi. Cuman aku tuh nggak ikut sosialisasi karena aku kan tim humasnya cuma kayak masukin undangan-undangan ke sekolah-sekolah. Nah, aku tuh ada sekitar 2 organisasi. Yang pertama itu ada KIPKA sama yang Paguyuban Iluni. Nah, di Paguyuban Iluni ini aku sebagai desainnya itu jadi kayak setiap hari itu aku bukan setiap hari sih, tapi kayak ada aja kegiatannya seperti kayak ngedesain entah itu poster, entah itu link atau dan sebagainya gitu. Wow, jadi keisi ya liburannya. Benar. Oke nih kak, dulu kakak SMP tuh angkatan berapa dan tahun masuknya kapan kak? Oke, untuk aku kebetulan di SMPNW itu aku angkatan 10 dan tahun masuknya itu di tahun 2016. Wah, oke. Nah, kalau aku tuh di bawahnya yaitu angkatan 11 dan tahun masuknya itu 2017-2018. Oke. Boleh nggak nih kakak cerita nih kepada kita semua tentang pengalaman atau masa-masanya sekolah di SMP? Waduh, gimana nih ya? Kalau kita ngomong masalah pengalaman di SMPNW menurut aku lots moment banget sih. Kayak banyak sekali momen-momen yang sangat luar biasa menurut aku selama di SMPNW. Dan kalau bisa kita bilang salah satu kayak ada jenjang SD, SMP, SMA, perkuliahan, dan salah satu momen yang sangat luar biasa dan menurut aku kayak sangat happy banget pada saat SMP gitu. Nah, betul banget itu. Iya kan, karena aku rasa itu pertama dari segi guru-guru gitu. Menurut aku guru-guru di SMPNW itu orangnya welcome banget, terus sangat akrab kepada siswa-siswinya. Sehingga kita siswa-siswi itu merasa tidak ada gap gitu loh. Kita lebih enak gitu sharing, terus lebih enak belajarnya karena kita dianggap teman oleh para guru, walaupun memang kita harus menjaga batasan gitu karena itu adalah kita, guru kita gitu. Tahu semua guru gitu kan. Iya benar, berbeda dengan pas kita SMA dan perkuliahan. Lagi kuliah tuh, waduh, coba kita tahu dosen yang yang ngajar kita aja. Oh iya, benar banyak banget. ya. Iya benar banget. Memang agak beda gitu dari SMP, SMA dan kuliah gitu. Oke, kalau kenangan yang terindah banget nih di SMP apa itu kak? Oke, siapa dulu? Aku kali ya. Iya, mungkin untuk kenangan di SMP. Kebetulan aku itu ikut banyak sekali kegiatan-kegiatan di SMP.
jadinya keisi penuh nih kegiatan-kegiatan. Nah dari kegiatan-kegiatan itu banyak sekali kenangan-kenangannya. Yang pertama, kita dulu yang paling aku inget banget ada lintas alam gitu. Kita pergi ke Lemor, jalan kaki dari sini ke Lemor gitu. Itu tuh sangat luar biasa, effort banget untuk jalan ke sana karena pertama cuacanya yang sangat panas. Akan tetapi itu menjadi best moment aku. Kenapa? Karena banyak banget kegiatan-kegiatan baik dari hiburan, kita ada LKBB dan banyak banget games-games yang menarik dan seru lainnya gitu. Dan kalau nggak ada lintas alam itu kayaknya aku nggak bakal pernah jalan dari Wanasaba menuju Kebun Raya Lemor. Dimana di setiap perjalanan itu banyak sekali kayak momen-momen yang sangat hangat gitu. Kita kan dibagi setiap kelompok gitu. Kayak ada momen masing-masing, ada sense of belonging antara kelompok gitu. Kita lebih tahu mendalam terkait satu sama lain. Jadi sepanjang jalan kita deep talk gitu loh sama masing-masing kelompok dan melihat pemandangan-pemandangan yang mungkin kalau kita nggak jalan gitu, kalau kita pakai motor kita nggak lihat pemandangan itu karena memang cuman bisa diakses dengan setapak kaki gitu. Oh. Nah bener banget, itu paling best moment yang bagi kita kan, soalnya kan itu lintas alam terjauh bagi SMP. Mungkin sekarang itu juga kan Nggak ada sih yang sekarang. nggak ada, belum Iya. Oke, mungkin diganti dengan program yang lain. lain. Ada sih ya, kadang jalan sehat doang itu aja. Oke, Iya. kalau jalan sehat itu kira-kira dari mana ke mana gitu? Dari mungkin kita jalan-jalan aja lah gitu. Ada kita pergi ke sungai gitu, juga pergi ke makam-makam gitu lah. Ya aku juga dulu pernah jalan sehat tapi ke Tanah Mira gitu. Tahu Oh kan? iya. Iya benar-benar juga ke sana, ke bendungan gitu. Iya. Iya. Tapi nggak sampai bendungan sih dulu, soalnya belum jadi bendungan. Oh iya baru sekarang. Dan menurut aku juga yang membedakan SMPNW dengan SMP-SMP lainnya, yang pertama kita itu nggak sekedar belajar doang kan, kita tuh Iya. langsung terjun ke lapangan. Misalnya contohnya dulu pernah diajar sama Fa Alwatani, mungkin alumni dulu dia pernah ngajar di SMPNW. Itu tuh nggak hanya belajar di kelas aja, kita langsung praktek. Misalnya tentang perdagangan internasional, misal Wow. tentang perdagangan gitu, kita langsung survei ke pasar pasar, kan. bener Gitu, banget. bener. Sekali itu. Terus Kita wawancara iya, pedagangnya bener. gitu loh, walaupun kayak wawancara random gitu, yang penting kayak itu seru banget. Iya, itu tuh penting banget karena melatih mental kita dan melatih public speaking kita, karena itu tuh sangat penting banget untuk kedepannya. Bahkan aku dulu ingat kita kan malu untuk wawancara. Iya. Kita kita belanja dulu, beli barangnya supaya kita bisa dekat sama pedagangnya gitu. Bener banget. Kita juga ada kayak gitu Kak, tapi temanya tuh kayak di P5 gitu. Oh, kayak P5 itu apa? Kayak P5 itu pokoknya kayak kita seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Ada kok podcastnya, nanti nonton aja ya Kak. Oke, siap. Sekalian promosi ya ini. Oke, siap. Oke, kayak gini deh Kak. Kalau dulu ya di SMP itu, saat SMP nih, mata pelajaran favorit kakak ini apa ya? Nah kalau aku tuh IPS tentunya. Kenapa? Soalnya tuh gurunya tuh kayak seru gitu loh, walaupun kayak kita agak rada-rada tegang gitu, tapi banyak bermainnya juga. Wah, Kebetulan tuh gurunya itu Pak Alatani juga. kita nggak diajar sama Pak Alwan. Ih sayang sekali. Iya, Iya, pengen ya benar. diajar. Tapi kalau aku sendiri mungkin mata pelajaran favorit hampir semuanya suka. Tapi mungkin yang menjadi best favorit dari mata pelajaran itu yang pertama ya bener banget tadi IPS. Kenapa IPS? Karena dari segi pengajarnya juga dulunya Pak Alwatani, dia sangat kayak mempraktikkan apa-apa yang sudah kita pelajari di kelas. Selain itu aku juga suka matematika gitu. Dan menurut aku ada Bu Endriani, menurut aku cara ngejelasinnya itu sangat jelas dan detail. Sehingga aku tuh kayak lebih mudah memahami matematika, dan bahkan aku tuh mulai suka banget matematika itu sejak di SMP pas diajar sama Bu Endriani. Dan itu kayak membuka salah satu pikiran aku, kayak ternyata matematika itu ya memang susah, tapi mungkin kalau dari kitanya juga mau dan dari pengajarnya juga bagus, kayak menurut aku matematika itu bisa menjadi menyenangkan itu gitu. Dan satu pelajaran yang paling aku suka juga PAI. Karena apa? Karena diajar sama Bu Atung namanya dulu. Dia merupakan wali kelasku juga. Beliau tuh seru banget itu. Kita panggil dia Bu Atung, namanya Bu Zahra Aini gitu. Nah, kita itu diajar banyak banget kayak membuat, dia juga ngajar SBK gitu, kayak kita membuat bros dan lain sebagainya gitu. Dan cara ngajarnya itu menurut aku kayak lucu aja gitu, jadinya membuat suasana di kelas itu menjadi hangat, menjadi ceria gitu. Kita nggak jadi bosen, apalagi kalau apalagi kalau di jam akhir kan, itu tuh jam kayak ngantuk banget. Kalau gurunya tuh lucu, happy, itu membuat kita jadi semangat kan, semangat lagi buat belajar gitu. Wow, seru sekali ya.
Tapi aku nggak tahu Bu Atung itu. Oh, beliau juga kebetulan sebelum Eta masuk udah nggak ngajar lagi karena beliau udah married. Banyak ya guru-guru yang aku nggak tahu ternyata. Iya. Oke. Tapi dulu kakak ini satu kelas atau beda? Beda dong, kan kita beda angkatan. Oh iya. Oke, maaf. Iya, kita beda angkatan, tapi kebetulan dari kelasnya itu sama, kita sama-sama B ya. Ya, Oh. aku kelas B. Tapi tahunya banyak gitu ya, nggak hafal guru sama-sama gitu. Iya, karena kita memang seakrab itu ya. Mungkin karena jumlah siswa-siswinya mungkin nggak terlalu banyak. Jadi itu salah satu benefitnya menurut aku karena kita tuh lebih akrab satu sama lain gitu dibanding kalau siswanya itu banyak gitu. Jadinya kita kayak nggak kurang saling kenal gitu loh. bener. Oke. Oke Kak, kakak boleh nggak nih ya kasih tahu kita semua nih tentang cara belajar yang paling efektif menurut kakak-kakak sendiri. Oke. Sebenarnya kalau bicara tentang belajar paling efektif itu sebenarnya subjektif. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki teknik-teknik belajar masing-masing gitu. Kita tuh harus mengenali diri gitu. Kira-kira kita tipikal orang yang gimana gitu. Seperti kayak aku sering trial and error terkait teknik belajar karena sebenarnya belajar itu yang penting bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya, seberapa efektif kita belajar. Dan aku menerapkan ini dan sangat kerja banget itu. Yaitu aku nerapin sistem Pomodoro namanya. Oh, itu tuh iya. yang 30 menit, yang kita belajar 25 menit dan kita nyantai 5 menit. Karena apa? Karena aku adalah tipikal orang yang kalau konsentrasi tuh nggak bisa lama gitu. Jadinya kalau gini aku harus belajar gimana ya gitu. Karena menurut aku teknik belajar masing-masing orang itu berbeda-beda gitu. Kalau aku sendiri itu yang tadi Pomodoro 25 menitnya belajar, 55 menitnya tuh break gitu. Dan aku selangi kayak scroll-scroll TikTok atau kayak kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke, Nah, boleh bener juga banget nih. sih. Kalau tipikal aku tuh juga kayak misalkan mata kuliahnya besok ini apa. Jadi kayak malamnya itu harus belajar gini. Walaupun kayak di SMP aku nggak segitunya sekarang Iya. gitu kan kayak ya udah belajar aja pas SMP belajar sambil bermain gitu. Belajar Kalau dulu bareng. pas SMP itu kayak aku tuh nggak pernah belajar, cuman kayak apa yang disampaikan oleh guru itu dah yang aku dapat, kayak males ngulang gitu loh. Jadi Oke. kayak lebih ke langsung praktiknya gitu. Oke, seperti itu ya guys, boleh nih nanti dipraktekin cara-cara belajarnya. Oke nih Kak, kakak nih ya perbedaan SMP zaman dulu dengan sekarang. Wah, kalau perbedaannya itu jauh sangat berbeda banget. Misalnya kayak dari fasilitasnya, dari siswanya, bahkan dari mungkin dari update-nya gitu sudah tinggi gitu Kak. Kalau dulu kan cuma kayak fasilitasnya itu cuma ruang kelasnya cuma berapa ya. Bahkan di lab itu kita pakai lab itu untuk kelas. Bahkan aku kelasnya dulu di lab loh. Saking nggak ada kelasnya gitu. Tapi sekarang kan udah banyak ya kelasnya gitu. Dan kalau aku sendiri aku notice banget SMP NW itu dia tuh ngikutin perkembangan zaman. Iya, Dia nggak stuck di situ-situ aja gitu. Aku lihat kayak mereka tuh kayak yang ini program podcast ini menurut aku program yang sangat luar biasa karena seperti yang kita lihat sekarang kayak media sosial itu kayak hal yang sangat penting gitu. Memang kita tuh nggak harus mengikuti budaya yang dulu gitu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Kayak sekarang itu yang sedang up itu apa sih gitu. Memang menurut aku sekolah-sekolah itu harusnya begitu karena kan ada beda generasi antara ada Gen Z lah gitu namanya. Nah, memang sekarang harus juga kan ada disesuaikan Gen gitu. Alpha namanya gitu Iya, memang harus disesuaikan gitu. Dan menurut aku SMPNW itu sangat menyesuaikan dengan keadaan itu. Yang pertama, aktif banget dari segala kegiatan-kegiatan. Ada kayak sekarang ekstrakurikuler baru ya kayak wusu gitu. Terus ada P5. Menurut aku memang hal-hal praktik yang sangat gitu tuh yang diperlukan sekarang karena memang kalau dulu tuh kita belajar doang itu tidak cocok gitu dengan bagaimana generasi sekarang. Iya, memang harus banyak-banyak praktik gitu dan ngikutin media-media sosial dari SMPNW itu menurut aku sangat udah updating banget sih. Kayak keren banget. Itu hal yang sangat beda sih menurutku dan sekarang juga guru-gurunya tuh kayak Beda juga. Iya, update banget. Menurut aku keren banget gurunya kayak dari setiap ekstrakurikulernya tuh diupdate, nggak monoton itu aja gitu. Maksudnya dalam artian misal, let's say kita contohnya salah satu ekstrakurikuler dari yang podcast ini. Ini kan kayak seperti yang kita lihat sekarang sedang trending banget nih podcast ini. Dan ini merupakan salah satu pembelajaran. Nanti kamu outputnya setelah
lulus di SMPNW ini kamu bisa bikin podcast sendiri di rumah, itu kan bisa menghasilkan cuan yang sangat gede juga ya. Iya, Bener banget. bisa jadi modal gitu ya buat Iya, kita. bener. Ini sudah kayak melatih kita untuk kedepannya itu untuk apa. Oke, bagus banget sih ya. Oke Kak, dulu waktu SMP Kakak pernah ikut kegiatan-kegiatan gitu nggak sih, seperti ekstrakurikuler atau lomba-lomba gitu, SN juga pernah Nah, ikut nggak? bahkan dulu pas SMP itu aku hampir semuanya ikut ekstrakurikuler. Mulai dari PMR, pramuka, tari, basket, walaupun kayak nggak jalan seperti sekarang gitu loh, tapi itu kayak seru banget. Oh iya, banyak tuh saya dulu. Bahkan tahfiz juga ada. Dulu kita semua hampir semua kita ikutin ekstrakurikuler. Full seharian. Iya, full. Jadi kayak kita tuh ngabisin waktu di sekolah terus, pulangnya malam, sore gitu. Bahkan kita hampir juga nginep. Wah, Tapi bukan nginep di sekolah, nginep di rumah teman. buat apa itu Kak? Ya kayak misalkan kalau ada project, misalkan kelas meeting nih, kita kan hari nih, kita wajib kayak nginep di rumah teman kita gitu buat persiapin kelas meeting untuk besok. Oh iya, seru dulu ya. Oh iya, dulu ada lomba tari gitu pas kelas meeting. Ada. Wah, sekarang nggak ada sih. Bahkan nih, sang juara dulu. Bener banget. Dulu salah satu juara sih pernah pas kelas meeting. Aku juga sama kayak Puspita, juga hampir mengikuti semua apa sih ekstrakurikuler yang ada. Mungkin tapi yang perlu aku shoot, yang perlu aku mention sekarang ini menurut aku yang sangat luar biasa itu ekstrakurikuler bahasa Inggris. Dan itu menurut aku SMPNW itu tahu kebutuhan siswa-siswinya gitu. Dia menyediakan fasilitas, salah satunya dengan ekstrakurikuler bahasa Inggris. Dan itu cara ngajarnya ekstrakurikuler bahasa Inggris itu menurut aku sangat aktif. Metodenya tuh aktif. Kita disuruh untuk kalau bahasa Inggris itu kan bisa karena terbiasa kan. Iya. Nah, kita disuruh tuh praktik setiap hari tanpa kita tuh nggak usah takut buat salah, karena itu memang proses belajar gitu. Itu salah satu yang paling aku mention terkait ekstrakurikuler bahasa Inggris. Memang aku juga ikut banyak ekstrakurikuler dan salah satunya juga tahfiz. Karena dulu aku juga alumni dari MI dan aku sudah menghafal Al-Qur'an. Untuk menjaga hafalanku itu aku juga ikut ekstrakurikuler tahfiz. Dan alhamdulillah lanjut ke SMP hafalanku juga bisa menjadi nambah dan bisa murojaah juga gitu. Itu nggak sih Kak pernah ikut wisuda tahfiz? Iya benar, ikut. Dapat sertifikat. Iya. Dan itu sangat bermanfaat untuk daftar aku pas SMA. Itu sih. Sekali sih. Iya benar-benar. Aku mau tanya deh Kak, Kakak ini bangga gak sih jadi alumni dari SMP? Bangga banget. Tentulah bangga banget karena menurut aku kayak guru-gurunya itu sangat suportif. Sampai sekarang pun kita udah kuliah, udah berapa tahun ya, kita masih ditanya kabarnya bagaimana. Bahkan kita udah invite untuk datang di podcast ini, merupakan salah satu penghargaan yang sangat luar biasa gitu sih menurut aku. Itu salah satu bentuk kebanggaan dan apalagi di medsos gitu. Kita tuh kayak sering kayak di-update kayak siswa-siswiku lagi ini loh kayak. Jadi kita diapresiasi. Iya benar, apresiasinya tuh sangat luar biasa banget sih gitu. Kayak hubungan satu sama lain tuh sangat terjalin sampai sekarang gitu. Oke, aku mau tanya juga nih Kak, ada nggak sih ide atau prinsip-prinsip gitu yang masih Kakak ingat nih saat belajar di SMP? Nah, kalau aku sih prinsipnya itu yang diterapin sama salah satu guru itu, yang pertama itu disiplin. Contohnya nih, kan dulu kita kan jadwal kebersihan jam sampai jam 7 pagi gitu. Nah, kan kalau udah bel gitu, walaupun kita nyapu itu depan pintu, tapi itu dianggap tidak menyapu. Kok bisa? Iya, kita dihukum, didenda, bayangkan. Terus kan kalau kita ada beberapa kelompok kan Senin, namanya jalur komisaris. Nah, Iya. nah itu kan kalau misalkan aku sama temanku nih, terus aku datang duluan nih, nah kan udah bersih semua nih, walaupun kayak kita satu kelompok komisarisnya, tapi temanku itu datangnya pas udah bersih, tapi walaupun belnya itu belum berbunyi, tapi dia tuh dianggap udah tidak nyapu gitu. Iya. Jadi kayak walaupun udah bersih, kelasnya udah bersih, tapi kamu belum datang gitu, kamu dianggap tidak disiplin gitu. Ketat banget ya dulu ya. Iya, tapi itu membuat kita tuh kayak karakter kita itu terbentuk dari sebuah hal kecil seperti itu. Oke, Kak Linda gimana? Aku juga kurang lebih sama, disiplin yang pertama, apalagi dulu kan kalau kita tuh harus ngaji kan, didahului dengan ngaji, terus sholat sunnah duha, terus itu
menurut aku awalan yang sangat luar biasa gitu. Benar untuk kita sebelum mulai belajar. Dan kalau seperti kata B.J. Habibie, orang yang sukses itu bukan orang yang pinter banget, tapi dia adalah orang yang disiplin. Dia orang yang menghargai waktu, dan memang apalagi di perkuliahan ini tuh sangat relate banget ini disiplin ini, kayak kayak 30 menit. Apalagi sekarang kan waktu 24 jam itu sangat cepat banget rasanya. Jadinya kayak kalau kita tidak disiplin waktu, kalau kita tidak menghargai waktu gitu, itu tuh sangat terlewatkan banget gitu. Banyak hal-hal yang produktif yang bisa kita lakukan. Dan selanjutnya yang menurut aku yang sangat luar biasa di sini, kita dilatih terkait adab gitu. Adab kita terhadap guru, terus bagaimana yang baik, adab kita belajar, dan itu masih aku bawa sampai aku kuliah sekarang. Misal contohnya kalau pertama sebelum kita belajar, kita mengaji, terus dan habit yang masih aku laksanakan itu terbiasa dari SMP itu salah satunya sholat sunnah duha. Itu tuh sangat luar biasa. Karena kebaikan-kebaikan itu kalau tidak memang diawali dan tidak dirutinkan itu memang sangat susah sekali. Dengan bersekolah di SMP NW, aku mendapatkan hal-hal yang tidak bisa didapatkan mungkin di sekolah di SMP lain, dan itu masih aku jalankan di kuliah ini, dan itu sangat luar biasa sih karena membantu banget karena menurut aku dengan kita sholat duha juga kan nanti ilmu kita akan lebih berkah dan mudah gitu masuknya gitu. Banyak manfaatnya gitu ya. Oke nih Kak, selesai dengan SMP ya, kita pengen lanjut nih ke jenjang SMA. Dulu Kakak SMA aja di mana? Nah kebetulan kita tuh SMA-nya bareng kan. Bareng lagi? Iya. Wah, Kita tuh janjian. SMA